Natalie Holscher akhirnya benar-benar telah resmi bercerai dengan komedian Sule alias Enty Sutisna. Keputusan itu kemarin diketuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Ya, jadi hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2022 telah dilaksanakan persidangan gugatan cerai antara Kang Sule dengan Ibu Natalie. Jadi hari ini sudah diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa telah jatuh talak 1 bain sugro dari Kang Sule kepada Ibu Natalie. Jadi sesuai dengan putusan itu sudah dinyatakan jatuh talak 1 bain sugro. Tetapi harus nunggu ingkrah dulu 14 hari sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi nanti akta cerainya baru bisa kita peroleh nanti 14 hari sejak hari ini. Ya, jadi artinya kan walaupun sebetulnya para pihak menerima putusan Majelis Hakim, tapi tadi Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa tetap harus menunggu 14 hari baru bisa diambil akta cerainya. Gitu. Walaupun para pihak menyatakan tidak akan melakukan upaya hukum banding terhadap putusan dari Majelis Hakim yang sudah diputuskan tadi siang gitu ya. Ya, resmi bercerai dan selanjutnya hanya menunggu sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Natalinya sih baik-baik aja kabarnya hari ini dia lagi menjalankan syuting. Itu menurut saya bisa terjadi dengan siapapun. Dan ini jalan yang terbaik buat Sule, buat Natalia. Setelah putusan dibacakan, majelis juga sudah memberikan penjelasan bahwa terhadap putusan majelis itu dapat diajukan upaya hukum banding ya jika ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan hasil putusan itu. Itu diberikan waktu 14 hari ke depan dari sekarang ya. Kalau dalam 14 hari tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding, maka putusan itu akan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Maka dengan demikian sah perceraiannya dan majelis dan pengadilan akan menerbitkan akta cerai atas nama mereka berdua. Meski keputusan ingkrah atau berkekuatan hukum harus menunggu 14 hari sejak putusan diketuk, namun terkait harta gonogini hingga nafkah anak sematawayang yang hak asuhnya jatuh pada Natalie juga telah diputuskan. Dari keputusan Majelis Hakim, Natalie berhak mendapatkan 2 unit kendaraan roda 4, 1 rumah di kawasan Tambun, hingga nafkah putranya sebesar 25 juta per bulan. Lantas bagaimana reaksi kubu Natalie atas keputusan harta gonogini? Kalau itu sudah ada kesepakatan ya antara Kang Sule dengan Mbak Natalie yang bagaimana tertuang di dalam putusan. Dikabulkan ya. Jadi justru sebenarnya ada yang mana kesepakatan itu tidak dimuat, tetapi karena sudah disepakati itu dimuat dalam putusan. Itu dianggap sebagai bagian dari putusan. Berkaitan dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh Ibu Natalie dan Kang Sule sebelum gugatan cerai dilayangkan, itu ada mengenai harta bersama yang diberikan kepada Ibu Natalie. Yang pertama adalah mobil Alphard, kemudian ada mobil Mazda, dan kemudian ada rumah di di komplek Duku Bima kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di samping itu Kang Sule sesuai dengan kesepakatan mereka memberikan nafkah buat anaknya sebesar 25 juta per bulan. Ya, saya mendengarnya sukacita lah, itu artinya memang satu yang Sule berbagi ya, artinya untuk istrinya, untuk anaknya, itu bagus sekali, bagus, tanggung jawabnya besar, sangat besar. Tidak pernah meminta kalau untuk nafkah, jadi dari kesepakatan kita berdua, kesepakatan kita bersama, dan yang menentukan nominalnya itu adalah Akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau Akang mau ngasih berapa ya bersyukur. Yang penting kan yang penting dikasih itu udah bersyukur banget gitu. Ya, kalau terkabul ya kita tentu saja logikanya tentu upaya hukum mungkin tidak ada ya, karena semua sudah puas ya. Tapi meski demikian hukum tetap memberikan peluang 14 hari kepada para pihak untuk berpikir atau akan mengajukan upaya hukum atau tidak. Jadi itu memang prosedur hukum acara yang memang harus dilalui. Setelah keputusan cerai resmi dikeluarkan Majelis Hakim, tampaknya mustahil pasangan selebriti ini untuk kembali rujuk.
Apalagi meski Sule sempat ingin istrinya kembali, Natali tetap kukuh ingin bercerai. Dari pihak keluarga ya pastilah, insya Allah baik-baik aja. Semua doa terbaik buat Natali, buat Kang Sule. Cuman kan kembali lagi ya, balik lagi ke mereka, ke Kang Sule dan ke Natali gitu. Gimana kan, ini rumah tangga tuh kan mereka yang menjalani, bukan saya gitu. Ya kalau upaya-upaya itu tetap dilaksanakan ya boleh-boleh aja, enggak ada larangan gitu ya. Nah kalau umpamanya ternyata terjadi berubah pikiran, ya itu kan bagus-bagus saja gitu ya. Tapi sepanjang yang saya tahu sampai hari ini belum ada keinginan bahwa Kang Sule untuk kembali bersatu dalam rumah tangga. Nah mungkin inilah yang mungkin terbaik buat para pihak. Saya kira itu aja. Ya, itu bisa saja terjadi kalau memang mereka ingin kembali berdamai, ya itu bisa saja dilakukan di luar proses persidangan. Karena para pihak sudah sepakat, tidak ada keberatan mengenai apa yang sudah disepakati oleh para pihak, dan nanti hari ini kan kami sudah bisa ambil salinan putusan, tetapi nanti untuk akta cerainya mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu dari sekarang. Ya nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak cerita. Intinya sih saya selalu bilang begini, apapun yang terjadi kita coba dulu. Maksudnya dari pihak keluarga selalu bilang ada apa Kang Sule, ada apa. Maksudnya kalau bisa disatukan kan kenapa tidak. Rumah tangga baru 2 tahun gitu kan, baru mau jalan 2 tahun kan sangat disayangkan. Tapi kan yang menjalankan rumah tangga adalah Natali dan Sule. Kalau buat kita pribadi, saya pribadi itu menjadi tadi tetap kita menjadi keluarga besar, ya. Ada ikatan, punya buah hati dari Natali dan Sule, tetap kita menjadi keluarga besar. Tapi sayang, meski di muka sidang kedua belah pihak sama-sama menjalani persidangan tanpa hambatan, namun di luar sidang rupanya hubungan Natali dan Sule makin memanas. Apalagi ketika belakangan Natali membongkar rahasia di semarat terlarang antara Sule dan karyawannya, mantan finalis ajang pencarian bakat Rizka Rose. Lantas apakah musabab keretakan bahtera karena orang ketiga itu masuk dalam gugatan cerai? Terkait hal tersebut saya tidak bisa menjelaskan, ya bisa tanya langsung ke Mbak Natalinya. Pada intinya kalau terhadap materi gugatan kita tidak membahas hal itu. Jadi kita jangan memancing-mancing suasana yang jadi kurang nyaman ya. Yang jelas di persidangan tidak ada saksi yang menyatakan mengenai hal itu. Nah, jadi patokan kita adalah di persidangan bahwa memang ada persesokan dan perselisihan, tetapi mengenai penyebabnya apa itu tidak pernah disampaikan oleh saksi, dan itu yang menjadi patokan majelis hakim, gitu ya. Jadi tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa Kang Sule berselingkuh, nggak ada. Keterangan saksi itu menyatakan begitu, tidak ada. Itu keterangannya di persidangan tidak ada. Nah, jadi tolong itu menyangkut reputasi seseorang, tolong dibantu jangan terlalu jauh kita menduga-duga dan menebak-nebak tentang hal itu ya. Yang pasti kepikiran banget ya, karena kan kemarin katanya perceraian perselingkuhan. Kalau karena perselingkuhan ya mungkin saya udah dipanggilnya sama pengadilan agama untuk jadi saksi. Nah ya mungkin pasti apa ya lah. Biasa kalau istri pasti ada. Mang Raja itu yang ngajakin saya ke suaminya Raja Jago. Nah karena Mang Raja saya jadi kenal Kang Sule sama Natali. Nah Mang Raja nih tahu posisi saya di sana, ngapain sama siapa gitu. Terus yang di kemarin saya bilang ada rekaman yang tersebar itu juga ada saya nyampein Mang Raja, dan waktu itu emang kita Mang Raja ada bercandaan atau mungkin saya nggak tahu, tapi tanya sama orangnya dia pernah bilang kalau mau sama Sule kalau bisa dikasih uang jangan lupa kasih AA ya gitu. Ya kalau pengen tahu jelasnya bagaimana sih langsung Mang Raja ya, saya juga pengen Mang Raja angkat bicara gitu, karena sedikit tahu Mang Raja juga tahu kita di sana kayak gimana. Gencarnya Natali bicara soal isu atau dugaan adanya hubungan gelap Sule dengan Rizka, kabarnya sempat membuat Sule jengah, bahkan anak-anak sambungnya. Apalagi dalam beberapa kesempatan, Sule mengaku tak pernah mengkhianati istrinya. Tapi mungkinkah Natali punya bukti kuat? Makanya saya pengen banget Bang Raja angkat bicara tuh ya untuk membuktikan gitu. Kalau saya tuh emang gak ada apa-apa sama Kang Sule. Karena kalau saya ngomong pun netizen kayaknya masih tetap bilang paling juga bohong, nggak ngaku gitu
kan, karena semua ini ya mereka juga tahu lah posisi saya di sana gimana. Saya tuh nggak ada hubungan apa-apa sama Kang Sule. Kalau artis itu kan biasa gitu ya, dia dengan lawan mainnya atau apa gitu ya, orang bisa menduga-duga gitu. Tetapi ya setahu saya, Kang Sule tidak pernah bercerita bahwa dia punya wanita lain, apalagi pada saat masih ada hubungan suami istri dengan Ibu Natali. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada isu-isu seperti itu, dan saya yakin benar bahwa Kang Sule itu orangnya baik dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Gitu ya. Begitu, dan saya tidak pernah mendengar itu, dan saya tanyakan beliau menerangkan bahwa tidak ada hal seperti itu. Saya kan sama-sama mahasiswa fighter ya, saya juga merasakan ya jadi jurusan itu gitu, cari anak-anak, apalagi Natal ini kan dibutuhkan punya keluarga, ada adik-adiknya yang masih harus dijagain ya, saya juga masih sama-sama aja ya, kalau saya sih maafkan. Baik-baik aja, kalau dibilang deket banget ya enggak, karena kan Natal itu waktu itu posisinya kan lagi hamil gede ya, lebih baik di atas daripada di bawah. Kalau misalnya lagi di bawah, kadang saya lagi tiktokan, ngajakin kan dari kemarin, ayo ikutan tiktokan yuk. Itu ya udah biasa aja, nggak masuk lagi. Semuanya baik-baik aja. Yang dirasakan sama aku ya kalau karena udah terbiasa sama lingkungan yang kemarin. Ya sekarang ya move on ke depan. Banyak sih orang-orang di sana di lingkungan di rumah Kang Sule ya, karena saya kan memang saya lebih dekat sama karyawan-karyawannya gitu, malah sama adiknya Natali gitu, sama Natali pun saya nggak dekat, saya dekatnya sama adiknya aja. Kayak kalau dibilang saya katanya ada jalan kedua atau apa, karena kapan gitu, saya nggak pernah habis syuting di Surajaja kalau setelah selesai saya benar-benar di Bandung, stay di Bandung karena saya tinggal di Bandung, saya nggak pernah ketemu sama Kang Sule. Malah kalau misalnya ada ketemu sama Kang Sule itu hanya di pekerjaan aja di SOS. Natali sendiri tampaknya sudah lega menjalani hidup dalam kesendirian. Beban sebagai istri sekaligus ibu sambung seolah telah ditanggalkannya. Ia kini tengah menata hidup baru, meski ke depan ia tetap punya impian memiliki suami pengganti. Lantas, apa kriteria lelaki masa depan yang diinginkan Natali kelak? Bagaimana harapan Omah Natali? Ya kalau kita kan sebagai orang tua yang terbaik lah, yang menurut selera Natalia aja, kita kan nggak bisa ngatur. Saya suka cita, ini yang terbaik, jalan terbaik ya. Artinya tidak ada keributan apa-apa, ya berjalan dengan semestinya, dan ini pun sudah anugerah Tuhan, memang sudah waktunya menjadi perjalanan ini yang Natalia tempuh, menjalani yang ditempuh itu aja. Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh-tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi ya ditangguh-tangguhin. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat lagi. Yang membuat tangguh ya balik lagi, udah ada adik-adikku dan ada Azam. Kalau aku diem aja aku nggak bisa maju. Jadi harapan saya, walaupun secara hukum mereka sudah berpisah gitu, tidak dalam satu ikatan rumah tangga, harapan saya kita semua bahwa hubungan silaturahmi antara Kang Sule dengan Ibu Natali tetap baik, tetap terjaga, sehingga mereka bisa menjaga, membimbing, mendidik anaknya yang bernama Azam itu secara baik, secara bersama-sama. Ya buat Natali sama Akang ya, sehat selalu semuanya, baik-baiklah ya, kita bisa gitu bunda sama Akang, jangan ada lagi kayak hujat-hujatan sana sini gitu. Ya buat netizen jangan seenaknya kalau ngomong gitu, karena semua orang pasti punya aib, kita nggak boleh kayak gitu, kita malah harus saling mendoakan buat apa idola-idolanya, jangan sampai